Oke, balik lagi kita di episode video yang ke-11 di dalam pemahaman dan belajar bersama membangun aplikasi full stack dengan Laravel dan juga dengan React Native. Video sebelumnya kita sudah sampai pada tahap membangun layanan API dengan menggunakan REST API maksudnya, yaitu untuk kasusnya adalah untuk data order. Jadi kalau di video yang ke-10, kita sudah mencoba untuk membuat layanan API untuk yang memproses data order dan juga detail daripada data order. Dan kita sudah uji coba API-nya itu sudah berjalan dengan berhasil ya. Dengan ini statusnya oke, tidak ada masalah. Tapi yang untuk detail order itu belum kita uji coba karena datanya itu belum ada. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan tambahan, lanjutan maksudnya, masih tentang layanan API, yaitu kita akan coba belajar membangun layanan API kepada data profil user, untuk kemudian data kategori dari produk, kemudian dua hal lagi yaitu untuk menambahkan data slider atau slider slide yang ada di aplikasi Android dan juga membuat untuk yang pengiriman data dari rating aplikasi. Rating aplikasi artinya ketika di user di aplikasi Android ingin memberikan rating aplikasi yang dari kita, rating dari misalkan suatu produk itu nanti akan di apa namanya? Ini saya koreksi ya, bukan rating aplikasi ya, rating produk ya. Nah, di sini nanti akan dikirimkan datanya ke dalam database MySQL. Empat hal ini dari data profil, slider, kategori, dan rating produk kita akan jajikan dalam satu video. Mudah-mudahan nanti kurang lebih 1 jam ya kita akan coba bahas dan kita akan seperti biasa mengetik source kodenya itu step by step secara baris per baris. Kalau ada error nanti kita perbaiki sama-sama. Baik, seperti biasa, 3 tahapan ini untuk kita uji coba yang layanan API dari keempat hal ini. Controller, membuat controller, menambahkan root, dan juga menguji coba dengan menggunakan Postman. Langsung yang pertama untuk profil. Kita buka project-nya lagi, kita masuk ke dalam ini, kita clear dulu. Kemudian seperti biasa buatkan controller untuk profil. My profile. Ini tulisannya namanya my profile controller. Kita enter, cek di sini di API customer. Di sini klik my profile controller. Ini oke. Ini saya tarik dulu. Di sini sekarang kita akan ubah source kodenya seperti yang pada video sebelumnya ya. Untuk lebih mudahnya, ini kita set untuk out-nya dulu. Kita copy paste saja dari yang sudah ada sebelumnya. Dari yang ini ya. Ini kita implement dulu. Implement has middleware. Kemudian di sini kita copy aja dulu dari kita my order tadi ya. Ini ya. Ini ya, kita copy aja dulu. Copy, kita bawa ke sini. Artinya kita tidak ketik lagi ya. Baik, sekarang untuk yang OTS API-nya sudah selesai. Sekarang berikutnya adalah kita metode index. Kita tuliskan function index. Function index. Kemudian kita klik di sini. Kita menampung dia dalam sebuah atribut namanya profil. Kemudian kita panggil model customer ya. Customer query. Kemudian
Clause carry-nya adalah berdasarkan where ID, ambil datanya berdasarkan ID. Ini sama seperti tadi, kita klik out lagi. What's key API user ID. Kemudian di bawah panggil fungsi ini first or file. Koma. Baik, untuk function index sekarang tampilkan respon JSON. Return. Kalau mau di copy boleh, copy di sini juga boleh. Kita copy di sini aja ya. Ini ya. Nah, ini kita copy, Ctrl C, kemudian bawa ke sini. Biar nggak ulang-ulang ngetik ya. Nah, sekarang kita ganti profil ini, transaksi ini menjadi yang profil ini. Ini, kita ganti ini saja. Ctrl C, profil. Udah. Ini juga sama. Ini kita ganti. Ini kita ganti. Ini kita ganti menjadi, ini gak ada outnya ya. Detail profil. Udah. Oke, ini data ganti ya. Ini data ganti menjadi customer. Customer. Kita koma. Baik. Berarti untuk yang function atau method index selesai ya. Jadi di sini kita mengambil data dari tabel customer. Customer itulah yang dia melakukan pendaftaran. Kemudian kita ambil datanya dengan berdasarkan ID-nya masing-masing. Ini API seperti biasa, user ID-nya. Kemudian di sini adalah kita tampilkan respon JSON-nya dalam bentuk JSON. Jika true benar, kemudian munculkan pesan detail profil. Jadi detail profilnya akan diambil dari yang clause ini. Oke, berikutnya sekarang kita scroll ke bawah lagi. Kita buatkan metode untuk update, ubah data. Kita klik public function update. Namanya kita berikan nama update saja. Kemudian kita berikan nama parameter di sini request. Nah, sekarang ini untuk ubah data ya. Artinya ketika nanti seorang customer yang menjadi user daripada pengguna aplikasi, dia pertama dia dilihat dulu data profilnya apa. Jadi ketika dia mau misalkan lihat profil dia klik menu profil, jadi muncul dipanggil yang metode ini. Jadi kemudian ada kondisi kan si user ini mau mengubah datanya, artinya mengubah apakah namanya atau passwordnya ataupun gambar foto dia sendiri ya. Karena kan kalau kita lihat di tabel user di sini ya, di tabel user di sini ada salah satunya di sini ada provinsi user ya. Customer mana ya? Sorry, customer ini tabel customer. Di sini kan ada ID, ada image ya, ada gambar, nama, email dan password. Jadi nanti kita akan coba buatkan API juga untuk yang mengubah foto dia sendiri. Kalau di sini kan belum ada ya fotonya ya, belum ada. Oke. Nah, sekarang kita coba buatkan. Balik lagi. Di sini pertama kita buat validasi dulu. Buat validasi. Artinya validasi ini berfungsi untuk apa yang item-item yang memang harus wajib diisikan. Kita buat beri nama atribut validator sama dengan validator dator. Oke. Max request all. Kemudian di sini koma kita buat data array, tutup. Pertama adalah name, dia bersifat wajib, required.
kedua email, kita berikan required juga, required, kemudian dengan format email unique. Unique di sini berarti kita tambahkan sedikit unique, kemudian di sini kita ganti ya. Kita ganti ini. Kita ganti menjadi ini dia. Customer email. Kemudian di sini koma dan ada sini kita panggil outs. Oke, kemudian ini API sama seperti sebelumnya ya. API user di dalamnya adalah ID. Oke, koma. Oke, kemudian di bawahnya kita tuliskan lagi password. Dia juga wajib ya, tak boleh nullable. Oh, sorry. Oke, tak boleh kosong. Minimal karakternya adalah 6 karakter. Confirm. Oke, kemudian berikutnya adalah gambar atau image. Image ini kita beri validasinya adalah pertama nullable. Kemudian dia bersifat image, tipenya, sorry, JPEG, JPEG, PNG, JPG. Ini tipe yang disupport ya. Kemudian SVG juga boleh. SVG. Kemudian maksimum ukurannya adalah 2 MB. Jadi kalau besar sekali gambar foto yang diupload, maka itu tidak akan bisa tersimpan. Oke, sekarang berikutnya udah ini untuk yang validasi selesai. Oh, ini kenapa ada error ya? Sebentar. Max ini tidak ada. Bentar, validator request all. Kenapa ya? Bentar. Max. Oh, sorry. Validator. Validator. Oh, ini sorry, salah ini ya. Validator artinya bukan yang ini ya di importnya ya. Kita ubah ya. Kita ubah ya. Ini kalau error ini ya, validator ini importnya beda ya. Jadi kita ingin aja, kita ganti di sini juga boleh. Di sini kita ganti menjadi illuminates support facades validator. Titik koma. Oke, dah salah import tadi ya, salah pilih tadi yang baik ini. Nah, ini tinggal kalau muncul nanti error muncul di sini, berarti tambahkan ini aja dari sini. Nah, errornya hilang. Oke, sekarang ini untuk yang validasi ya. Untuk validasi selesai ya. Artinya kita hanya mengambil itu saja. Artinya melihat untuk yang apakah misalkan kalau name harus wajib, email wajib, password minimal 6 karakter, gambar nanti supportnya hanya JPEG, PNG, dan JPEG, PNG, JPEG, dan maksimumnya adalah 2 MB. Kalau lebih berarti dia tidak akan tersimpan.
Oke, kemudian kita buat kondisi if jika validator di sini adalah file, maka return berikan respon JSON dalam format JSON validator error. Ini kalau sempat terjadi error ya. Error, kita beri kode 422. Ini kalau terjadi kesalahan ya. Apabila terjadi kesalahan, maka dia akan memunculkan error dengan kodenya adalah 422. Kemudian kita menuju lagi ke sini. Sekarang kita ambil profil dari user atau customer yang sudah melakukan login. Cara kayak gini. Ambil data user customer. Kita ngambil sekarang, misalkan kita ketikkan, di sini agak sedikit panjang ya source kodenya. Kita ketikkan profil customer dari model customer query. Kita ambil datanya berdasarkan where ID. Ini copy saja yang ini ya. Yang ini ya biar cepatnya ya. Ini outs ini. Bisa copy aja. Atau mau diketik juga boleh. Outs what's di sini kita ketikkan API user ID. Oke. Di bawahnya first for file. Oke. Dah. Nah, sekarang kita cek kondisi lagi, cek kondisi jika, jadi kondisinya apabila memang misalkan dia ada mengubah gambar, mengubah foto profil atau tidak. Jadi kita kayak gini, cek kondisi apakah ada ubah foto atau tidak. Artinya upload ya, upload foto atau tidak. Kita buat kayak gini. If kita berikan kondisi, if jika requestnya hash file, ini image, jika memang ada di ubah fotonya atau ada upload gambar, maka di sini kita berikan kondisi hapus gambar yang lama, gantikan dengan yang baru. Caranya kita di sini if profil, oh sorry, bukan itu ya, profil image, profil image storage, kita hapus ya. Kita hapus storage ini, ngambil yang Vacades yang ini, storage delete, kita hapus dia ada di link di sini ya. Di linknya adalah avatar seperti ini. Kemudian di sini kita ketikkan profil. Titik koma. Oke, ini artinya hapus gambar yang lama, kemudian kita ganti dengan yang baru apabila memang gambarnya ada. Dan sekarang jika ini baru, kita berikan upload gambar yang baru. Nah, caranya seperti tadi.
Ya ini kode untuk upload gambarnya. Image, request, file, file, image. Kemudian yang pertama, yang kedua, image store ya. Kita panggil fungsi ini store as. Store as. Kita jadikan di sini ke ini directory ini. Avatar foldernya. Kemudian di sini variabel image hasname titik koma. Oke, nah store as ini kenapa masih belum ini ya, belum apa namanya, belum ada, ini masih error ya. Kalau kita lihat itu kan muncul error ya yang store as tersebut ya. Sekarang coba sebentar saya lihat dulu, masih ada error. Bentar. Ini errornya tidak ditemukan function untuk yang store as ini ya. Bentar, saya coba klik dulu. Sebentar. Oh, ini tambah S1 ya, avatar. Ini tambah S. Store. Store biasanya ada. Sebentar ya. Store as. Coba saya lengkapi dulu kodenya ya. Coba lihat kenapa itu error. Dan sekarang kita inikan lagi, simpan nama file ke tabel database. Caranya, profil, image sama dengan variabel image hasname. Panggil fungsi tersebut titik 2. Oke, kemudian eh ini berarti sudah ya, untuk artinya untuk yang request ini selesai. Sekarang coba saya cek kenapa store as ini jadi error ya. Ntar. Ini masih error ya store as ini ya. Kita cek, coba kita cek di sini. Importnya masih ke storage, berarti sudah benar. Kemudian kita cek di sini image request file store as ini berarti kalau kita lihat error tidak ditemukan fungsi store as karena kita memanggil gini. Karena kita memanggil fungsi ya, memanggil fungsi berarti tidak, simbolnya bukan sama dengan, tetapi simbolnya adalah ini. Itu dia. Dah, karena kita sorry ya typo tadi ya. Jadi kita bukan sama dengan ya, bukan bernilai, tetapi kita memanggil fungsi. Oke, sampai di sini berarti ini kode untuk mengecek apakah jika ada gambar, maka hapus gambar yang lama dan ganti dengan gambar yang baru. Kemudian tambahkan gambarnya, simpan ke dalam direktori namanya adalah avatar. Seperti itu. Nah, sekarang berikutnya adalah di luar di sini, masih dalam metode update. Di sini kita buatkan metode untuk ubah data profile. Ini masih dalam ini ya, masih dalam metode update ya di sini ya. Oke, kemudian kita ketikkan lagi di sini. Kita ubah pertama profil name. Jika ada ubah nama, request dari name, titik koma. Kemudian di bawah ini saya copy paste saja. Di bawah adalah ini ya. Lah, kenapa ini bentar. Ini saya copy, Ctrl C.
Ctrl V, ini ganti menjadi Emacs, ini juga sama menjadi hashname. Ganti menjadi ini ya, Emacs hashname. Oke, kemudian kita ketik lagi ke bawah, ubah password jika diberikan. If jika request files password, ini jika ada request password ya, ada perubahan password. Sebentar, password di sini aja. Udah, di sini apabila memang ada password profil password sama dengan kita berikan inskripsi variabel request password. Oke. Oke, kita cek if request file password. Oke, dah. Kemudian udah benar ya. Simpan perubahan. Artinya lakukan eksekusi di dalam tabel. S profile, panggil fungsi save. Kedua, kemudian berikan respon JSON. Ini sama seperti sebelumnya, return respon format JSON. Pertama adalah sukses. True. Oh, sorry, true. Kedua, dalam bentuk pesan, message, ubah profil berhasil. Kedua, selanjutnya ketiga adalah data variabel atribut profil. Di sini titik koma. Oke, udah selesai. Nah, sekarang ini source code-nya ya. Source code-nya yang memang kita perlukan untuk yang merubah ini ya, merubah dari apakah misalkan pertama mengganti melihat data profil ada di index di sini. Kemudian di sini untuk yang metode untuk mengubah password. Mengubah profil maksudnya ya. Mengubah profil artinya karena ada gambar di sini berarti ada kondisi dicek dulu validasinya, dicek pastikan bahwa name, email itu wajib ya, wajib harus ada. Password dan email itu tidak wajib. Artinya kalau dia misalkan cuma mengganti nama dan email nggak masalah. Kalau misalkan dia juga tidak ada mengganti password dan tidak ada mengubah foto profilnya. Jadi ini nullable ini maksudnya adalah tidak wajib. Nah, sekarang kemudian ada cek kondisi, jika gagal atau error, maka berikan respon dalam bentuk kode 422. Itu berarti ada yang terjadi kesalahan. Kemudian ini ambil data ke user customer, dari tabel customer yang ada di tabel model customer, lakukan query berdasarkan, ambil datanya berdasarkan ID customernya, dan lihat dulu dia token API-nya apakah sesuai atau tidak. Kemudian ini adalah apakah dia ada mengubah foto atau tidak. Jadi artinya kalau setiap user itu kan ada yang mengubah foto dan mengubah password. Tapi kalau misalkan tidak ada, berarti tetap dilakukan eksekusinya. Nah, di sini jika memang dia mengubah foto, berarti hapus gambar dari foto yang lama yang ada di dalam avatar, direktori avatar, kemudian upload ke gambar yang baru di sini.
Kemudian ini untuk ini ya, cek kondisi. Kemudian di sini ini untuk cek kondisi ini ya, gambar ya. Ini apakah dia ada ubah gambar atau tidak. Kemudian di bawah di sini untuk mengubah data profil. Nih, ada kita di sini mengirimkannya nanti dengan menggunakan save, fungsi save. Oke, kemudian di sini kalau ada password kita memberikan jenis enkripsi namanya bscript enkripsi seperti ini. Nah, ini data respon diberikan apabila seluruh proses yang dilakukan itu berhasil. Maka munculkan pesan ubah profil berhasil. Baik, untuk kode di controller selesai. Sekarang kita yang kedua adalah menambahkan root di API-nya kita, di profilnya kita. Caranya buka root API di sini, root untuk ini ya, untuk ambil data profil. Oke, kita copy paste saja. Di sini karena mengambil berarti kita dengan menggunakan metode get. Oke, saya copy paste saja. Get di sini kita ganti di sini menjadi profil. Kemudian ini customer, ini kita ganti menjadi my profile controller. Kemudian ini tetap index. Name ini ganti menjadi profil. Udah satu. Kemudian satu lagi root untuk ubah atau kirim data profil. Ya, ini kan kalau get ini kan untuk mengambil ya. Sekarang ada satu lagi dengan menggunakan metode post. Karena post kan untuk mengirim data perubahan data. Jadi ketika misalkan dia ada perubahan data, berarti dikirimkan lagi. Kita ganti ini saya copy paste, ganti ini menjadi post. Kemudian di sini ganti menjadi profil. Kemudian di sini kita ubah menjadi update. Dan di sini sama seperti tadi kita ganti menjadi profil update. Udah. Sekarang apabila memang sudah, berikutnya kita Ctrl S. Sekarang kita uji coba dengan menggunakan Postman ya. Artinya jadi dua root ini kita tambahkan. Dua ini. Pertama adalah untuk ambil data profil. Ketika dipanggil data profil, dia nanti akan menuju ke sini. Jadi source code-nya diambil di sini. Yang ini. Yang ini. Yang index ini. Yang ini. Kemudian yang kedua adalah yang tadi, yang satu lagi, root untuk yang kirim data profil. Artinya mengubah data. Update ini berarti kita nanti akan diarahkan ke sini. Di function update di sini. Di sini. Nah. Oke, nah di sini update. Nah, oke, sekarang kita uji coba dengan menggunakan Postman. Save dulu, Ctrl S. Kita buka Postman. Kita ganti di sini menjadi profil. Profil. Kemudian kita pilih di sini metodenya get. Get di sini. Kemudian di headernya juga kita tetap menggunakan ini ya, token ya, token yang dari sesuai yang login dari seorang user. Sekarang apabila sudah kita klik send. Nah, di sini ada keterangannya, di sini adalah respon dalam bentuk ini ya, unauthenticate. Artinya berarti usernya tidak ditemukan. Coba kita buka di sini, nama user tadi kita login pakai apa ya sebentar. Nama usernya di sini kita login tadi adalah customer. Ini ya namanya Sudirman. Sudirman user@gmail.com. Sudah benar berarti ya. Sekarang coba kita cek lagi. Biasanya kalau muncul
dia langsung akan ini akan apa namanya? Akan langsung muncul data si profile dari si ininya dia, dari apa namanya? Dari data ini. Siapa nama emailnya, namanya, emailnya itu akan langsung muncul. Dan statusnya true, biasanya kayak gitu. Tapi ini masih gagal kayaknya. Coba kita cek lagi ya. Kita cek lagi. Ini API customer get profil customer. Coba kita cek di sini. Root profil. Oke, sudah benar. Profil class index name customer profil. Oke, sudah benar profil. Kita cek di sini. Kita coba lagi. Send 401 ya, artinya tidak forbidden ya, artinya tidak has file not yet be provided. Oke, ini masih ada yang error ya. Coba kita cek kodenya lagi. Kita cek kodenya lagi, my profile di sini. Coba kita cek di sini hash middleware sudah benar. Kita array return source API sudah benar. Ambil di sini customer, oke, query berdasarkan ID outs guards API user ID. Sudah benar, files or file. Oke. Kemudian di sini respon ini sama seperti tadi ya. True detail profil. Sebenarnya kalau ini sudah benar sebenarnya ya. Hmm, sekarang kita lihat lagi, coba kita lihat lagi. Sekarang coba ini masih error ya. Artinya ada statusnya di sini autentifikasi ya. Mungkin karena tokennya tidak berlaku lagi ya. Coba kita login lagi dulu ya. Yang customer login ya di sini ya. Login header di sini kita coba klik badinya. Oh, udah Ridwan sekarang ya, bukan lagi yang itu ya. Login kita klik post. Oke, kita coba ganti tokennya. Kita ganti token, Ctrl C, copy. Kemudian kita balik lagi tadi ya yang profil ya. Profil, kemudian di header di sini kita ganti tokennya, pas hapus, kita pastekan yang token yang tadi kita kopikan. Kita get, kita klik send. Berhasil. Berarti tadi adalah kondisinya adalah berarti tokennya tidak berlaku lagi sehingga dia tidak teridentifikasi. Itulah yang kode ini yang kita berikan di kode di sini ya. Artinya out API ini dia dicek dulu apakah dia login dengan tokennya dikenali atau tidak. Nah, berarti untuk di sini untuk yang ini ya mengecek data profil itu sudah selesai. Artinya kita sudah berhasil menampilkan data dari yang ini dari profil ini namanya tadi loginnya ridwan@gmail.com. Ini data profilnya sudah muncul. Image-nya 0 ya, belum ada ya. Sekarang kita uji coba yang kedua yaitu update update profil. Di sini berarti dari data yang sudah ada ini ya ridwan@gmail, kita ganti dengan data yang baru misalkan. Caranya tetap dia dengan menggunakan ini ya, menggunakan root profil di sini. Kita root profil, tetapi di sini kita ganti di sini di bagian headernya. Ini tetap menggunakan token yang sama. Kemudian di sini di body ya, di body kita coba ganti nama profilnya. Misalkan kita ganti di sini menjadi kalau saya namanya misalkan Ridwan MT. Ini email kita ganti menjadi misalkan ridwan@gmail.com. Passwordnya kalau untuk
apa namanya, password ini biarkan saja. Kemudian yang di bawah di sini kita ganti menjadi ini ya, eh image atau gambar. Caranya mengambil gambar di sini, kita ketikkan di sini adalah kita klik gambar, image, kemudian di sini kita pilihnya adalah jenis pilihannya file. Ini file ya, kita ganti di sini. Biasanya kan teks, kalau teks kan ketik ya. Ini kita ganti dengan ini tadi. eh tadi di mana? Ah, ini dia. Jadi file. Kita ambil fotonya yang ada di komputer kita. Kita cari. Misalkan kita cari gambar, picture, gambar sembarang saja ya. Ya, gambar ini saja. Ini 215 kilobyte. Oke, kita klik gambar, open. Nah, sekarang karena ini adalah mengirimkan data, berarti ganti dari metode get menjadi post. Post seperti itu. Nah, sekarang coba kita kirimkan send. Nah, di sini berarti di sini kalau kejadian yang seperti ini berarti ada masalah. 500 internal server error. Berarti ada yang belum ini ya, berarti belum berhasil kita mengupdate untuk yang ini ya, yang data. Berarti yang kode yang untuk update ini berarti masih belum berhasil untuk yang update ini. Belum berhasil. Coba kita lihat sekali lagi. Kita lihat di sini pengiriman datanya. Coba kita cek di sini di tabelnya, di tabel customer belum berubah juga ya. Name, image-nya juga masih, emailnya juga belum. Sekarang coba kita lihat source kodenya, apakah ada yang salah. Di sini kita coba cek update validator max sudah benar, all ID minimal 6 confirm ini sudah benar. MyMess JPEG PNG. Ini kita ini kan seperti ini. Oke, kita Ctrl S. Ini validatornya, tapi kode tadi adalah bukan 422 ya. Kalau error dia muncul kodenya adalah 422. Tapi ini muncul kodenya adalah internal server error. Oke, coba kita lihat di sini. Oh, ini ada dihapus datanya, disimpan filenya itu ke folder namanya avatar ya. Ini folder ini nama folder sebenarnya. Coba kita lihat di sini nama foldernya sudah dibuat belum ya? Coba saya hapus dulu. Filamennya config avatar resource resource public storage. Nah, di sini gambarnya belum ada ini ya, belum ada apa namanya? Folder avatarnya mungkin belum ada ya. Coba kita tambahkan sekarang untuk yang folder avatarnya. Coba kita cek source kodenya pada yang error atau tidak. Kita coba buatkan lagi ya. Balik ke sini. Saya sudah coba buatkan kode apa folder avatar ya di sini ya. Avatar, kemudian ada juga saya buat folder 2. Coba saya cek lagi. Oh, masih error ya. Ini berarti ada kesalahan kode ini kalau 500 server error. Coba sekarang kita lihat di sini. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah di sini di API root API. Ini kalau untuk indeks tadi udah benar. Ini untuk yang kirim data profil. Oh, ini dia salahnya. Ini terpanggil my order ya, bukan my order ya, tapi my profile ya. So, diganti ya. Ini ganti. Copy aja yang sini boleh. Ctrl C, ganti sini. Nah, sekarang jadi my profile. Sekarang Ctrl S. Sekarang kita coba kirimkan lagi dengan data yang sama. Klik send.
Oh, kodenya selesai, artinya errornya berhasil ya, tidak ada error lagi seperti tadi. Tapi muncul di sini adalah statusnya kan 422 ya. 422 kalau kita lihat di sini di dalam profil controller, ini kan kode yang kita buat tadi. Kode yang kita buatkan tadi adalah di sini kalau kita lihat ini kodenya. Berarti ada yang gagal. Ada yang gagal, error ya. Bukan ini ya, pengiriman datanya belum berhasil. Kalau kita cek di tabel customer masih belum berubah juga kan. Kita lihat statusnya di sini adalah password file confirmation does not met. Artinya berarti kesalahan ketika menginput password. Coba kita lihat di sini password sudah benar. Nur able minimal 6 dan konfirmasi. Oke, coba kita ubah di sini ya. Passwordnya kita hapus saja. Ini kita hapus. Ini tidak jadi ya. Artinya row ini kita hapus saja. Kita nggak ganti password. Kita pakai name, email, dan image saja. Coba kita klik lagi, send. Oke, status berhasil ya. Nah, 200 oke ya. Berarti statusnya berhasil di sini. Tadi kita tidak ini ya tidak mengupdate password ya. Artinya karena kita tidak memberikan passwordnya itu tidak diganti lah. Yang kita ubah hanya name, email, dan image. Nah, sekarang kita lihat di sini ada status keterangannya true benar berhasil dan ini sudah ada diganti nama menjadi Ridwan MT, ridwangmail.com dan ini nama gambarnya menjadi ini. Oke, kita cek di dalam database, reload, udah berhasil ya. Ini udah berhasil diubah. Passwordnya masih sama, udah ada berubah. Nama, email, dan ini image-nya apa namanya? Directory image-nya ya, apa namanya untuk yang ini, untuk yang istilahnya yang apa namanya folder nama gambarnya sudah berubah menjadi seperti ini. Tapi gambarnya ini nanti kita tidak, kalau kita lihat di directory folder, nah ini dia tersimpan di sini nanti. Dia tersimpan di sini. Ini bukan di sini berarti ya. Nanti sebelumnya ini saya hapus saja. Saya hapus. Jadi pastikan di dalam directory storage dibuatkan sebuah folder yang namanya avatar sesuai dengan nama di sini. Sesuai dengan nama di sini. Nah, sekarang gambar yang kita upload tadi melalui Postman akan tersimpan di dalam folder directory avatar di sini. Di sini ya di dalam folder publics, kemudian storage ada avatar. Ini dibuatkan aja. Dibuatkan caranya klik storage ini, klik new folder. Maka di sini nanti akan ada folder namanya avatar. Ini gambar yang kita kirimkan tadi. Nah, ini gambar yang saya kirimkan tadi. Nah, jadi setiap ada penambahan gambar, kita upload di sini akan tersimpan di dalam directory di project di sini. Oke, itu ya. Jadi untuk yang mengganti apa namanya, mengambil data profile user dan juga mengubah atau mengupdate data profile itu sudah selesai.